Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Nabila Nur Azahra dari kampus Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya di sini untuk meminta waktu Bapak, ingin mewawancarai Bapak sekitar 15 menit ke depan. Nah itu wawancara itu berupa pertanyaan-pertanyaan tentang keluh kesah Bapak selama menjadi guru di SMP 19 Depok. Iya. Apakah diizinkan? Iya, silakan. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan pertama ini tentang kurikulum dari kampus saya ini kan di mata pelajaran landasan pendidikan itu ada mention tentang kurikulum. Jadi apakah kurikulum saat ini tuh sudah sesuai dengan kebutuhan siswa di SMP Negeri 19 Depok? Kalau kurikulum itu kan yang membuat itu adalah pemerintah. Terus kita sebagai guru atau satuan pendidikan itu hanya menerjemahkan dari kurikulum yang ada dari pemerintah, sehingga kita terapkan di sekolah satuan pendidikan. Ya kita harus sesuai kebutuhan di sekolahan kita gitu, tapi tidak jauh dari acuan-acuan yang ada di kurikulum seperti itu. Jadi kita tidak bisa diterapkan langsung diterima mentah begitu aja, ya tidak. Langsung kita telaah, kita pelajari, terus disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukungnya di sekolahan kami gitu. Tapi kalau untuk kurikulum ini kan kita tiap beberapa tahun kemudian ada perubahan dari kurikulum tersebut. Nah, gimana sih cara guru-gurunya itu tuh bisa menerapkan sama lingkungan gitu, bisa beradaptasi gitu? Sebenarnya kurikulum itu sama saja, cuma namanya kadang-kadang berubah-ubah. Ganti menteri, ganti kurikulum, itu dikenalnya ada kurikulum 13, ada kurikulum merdeka, gitu. Itu sebenarnya intinya juga sama saja untuk mendidik anak, menyadarkan anak, cuma gaya belajarnya yang beda-beda bagaimana. Karena setiap tahun, perubahan zaman itu adalah beda-beda. Dulu belum ada HP, sekarang sudah pakai HP semua siswa-siswa. Apalagi zamannya Bapak dulu boro-boro ada HP, nggak ada. Jadi kita kalau dulu belajarnya kita cukup pakai buku, tulis, hafalan. Nah sekarang cukup langsung tanya di Google atau di HP, langsung ada jawabannya. Jadi lebih enak lah, itulah ya, harus menyesuaikan. Guru juga harus menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu ya kita tidak lepas acuannya ya kurikulum itu. Kita harus selalu belajar membaca untuk tentang kurikulum dan perkembangan saat ini begitu. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara sekolah mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berubah? Ya untuk menghadapi tantangannya ya kita guru juga jangan hanya diam, harus selalu berkembang, selalu belajar, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya semacam MGMP, musyawarah guru pembelajaran itu sesuai dengan bidangnya. Nah, makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan, apalagi dengan kurikulum merdeka, ada guru penggerak, ada guru praktek, yaitu sering saling tukar pikiran dengan guru-guru yang lainnya. Dengan adanya belajar bersama atau disebut dengan kombel itu komunitas belajar. Nah itu adalah sering untuk sharing antara guru satu dengan guru yang lain, sehingga apa yang dibutuhkan di siswa itu kita mengikuti perkembangannya begitu. Bukan kemauan gurunya, tapi bagaimana anak ini maunya belajar dengan kita belajar untuk sesuai dengan perkembangan zaman ini begitu. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana tingkat kolaborasi antar guru dalam merancang dan menerapkan pembelajaran? Nah itu tadi udah kita sebutkan, dalam kolaborasi ya kita sering sharing antara guru satu mata pelajaran, misalnya PPKN sesama guru PPKN, antara guru PPKN dengan guru yang lain, sharing perkembangan, itu tadi dikenal dengan kombel belajar.
dan juga bisa diadakan suatu komunitas di dalam sekolah satuan pendidikan atau dengan komunitas dengan sekolah-sekolah lain, sehingga kita bisa saling sharing, saling mengisi, saling asah asuhnya itu di situ. Jadi kita sering pertemuan, ya minimal kalau di Kombel, kalau di kami itu adalah 1 bulan 2 kali, bisa juga 3 kali. Tapi kalau MGMP sekota itu biasanya di antara sekolah-sekolah lain itu hanya sebulan sekali, sehingga sharing apa perkembangannya, pendidikannya, bagaimana cara mengatasinya siswa-siswa, cara mengajar yang sesuai kebutuhan siswa. Nah, itu saring adanya MGMP. MGMP itu musyawarah guru mata bidang pembelajaran. Lalu ada pertanyaan terakhir dari saya. Jadi kita kan sebagai murid juga adanya keluh kesah juga dari sekolah-sekolah tentang sarana dan prasarana. Ada beberapa sekolah yang belum bisa memenuhi banget sarana dan prasarana tersebut, sehingga siswa tersebut tuh kurang nyaman dalam pembelajarannya. Jadi menurut Bapak ini berpengaruh atau tidak, dan apakah di sekolah Bapak tuh harus adanya perubahan dari sarana dan prasarana tersebut? Kalau sarana prasarana, kalau kita di sekolah negeri itu adalah disediakan oleh pemerintah. Kita harus memohon sesuai kebutuhan kita, mengajukan ke dinas pendidikan bahwa kekurangan sarana prasarana, sarpras itu adalah kita minta kepada dinas pendidikan, sehingga nanti akan dianggarkan oleh dinas pendidikan. Nah, nanti akan kita diberikan di sekolah tersebut. Kecuali kalau di swasta, itu mungkin cukup yayasan. Jadi kalau di sekolah kami ya alhamdulillah sudah, saya rasa untuk sarana prasaranya sudah lengkap. Apalagi juga labnya juga udah ada, lab IPA, lab komputer juga udah ada, kamar mandi juga fasilitas sudah lengkap semuanya. Saya pikir nggak ada kekurangan. Cuma kekurangannya ya karena antusias siswanya itu banyak di sekolah kami itu, kita memakai 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi sore. Nah, jadi harapan kita kalau bisa ya semua untuk sarana prasarana itu disekolahkan masuk pagi siswa tersebut. Kita sudah mengarah ke sana, meminta dan memohon kepada dinas pendidikan bahwa untuk dilayani untuk pagi semuanya jika bisa, tetapi namun saat ini belum. Mudah-mudahan janjinya adalah mudah-mudahan tahun depan akan ditambah lokalnya, sehingga tambah lokal, tambah ruangan, dan akan mencukupin sehingga masuk pagi semua, dan juga kita tambah bergairah untuk mengajarnya. Kalau mengajar pagi, mengajar sore ya kita ya capek, kecuali capek juga kita tenaganya kurang fresh. Tapi kalau pagi semuanya itu lebih enak. Harapan kita di sekolah kami adalah yang penting ruangannya lengkap, apalagi kita ruangannya harus 33. Nah, kelas 7 itu 71 sampai 711, 8 81 sampai 18, 9 91 sampai 15, jadi 33. Sementara yang ada baru 22 ruangan, sehingga kita harus ada sesi pagi dan sesi sore. Mungkin itu yang harapan kita. Yang penting untuk sarana prasarananya adalah ruangan kelasnya ditambah. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Rianto selaku guru di Sekolah SMP Negeri 19 Depok. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Terima kasih telah membantu. Terima kasih, sukses selalu.